Man qala ana mu'min fahuwa kafirun. Wa man qala wa huwa fil jannah fahuwa fin nar. Man qala huwa alin fahuwa jahil. Hadis ini Rasul mengatakan barang siapa yang mengatakan saya mukmin sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang mengatakan ya dia di surga maka dia di neraka. Barang siapa yang mengatakan saya berilmu berarti dia bodoh. Bahwa jahilun. Dan dari keduanya dari Abi Dzar marfu'an sampai kepada Rasul, laisa mirajulun idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kufran. Tidaklah seorang laki-laki kemudian ya mengklaim yang bukan bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka dia kufur. Dia telah kafir. Dan barang siapa yang mengklaim yang bukan miliknya, malaysa lahu falaysa minna, bukan dari golongan kami kata Rasul. Waliyatabawwa'a maq'adahu minan nar, hendaklah dia mencari apa lampaknya di neraka, tempat duduknya di neraka. Wa man rama musliman bil kufr, barang siapa yang melemparkan kepada seorang muslim ya tentang kekufuran atau dia mengatakan ya adu Allah wahai musuh Allah walaysa kadzalik, orang itu bukan seperti itu illa haru alaih, kecuali akan sampai pada orang yang mengatakannya. Ini seram-seram ya di sini. Apa maksudnya ini? Barang siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya atau sesuatu yang tidak ada padanya, ini boleh jadi kemudian dia mengklaim kepada seorang hak-haknya, liya'khudhaha zulman, sehingga kemudian dia mengambil hak orang lain secara zalim. Itu bisa jadi dalam bab ini. Misal dia faham ini bukan haknya, tetapi kemudian dia ambil. Karena di dalam Al-Quran Allah tegas-tegas kemudian menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu makan harta manusia dengan kebatilan, kamu bawa dia ke hakim supaya kamu mendapatkan harta sebagian manusia dengan cara dosa padahal kamu mengetahui itu. Makanya Rasul SAW mengatakan, saya ini kata Rasul menghakimi berdasarkan zahir apa yang sampai kepada saya kata Rasul. Tetapi barang siapa yang memakan yang bukan haknya dan dia tahu, itu kezaliman besar. Itu kezaliman besar. Karena ada orang-orang yang fasih ngomongnya kata Rasul. Ada orang-orang yang berkicau dengan indahnya sehingga kemudian mengelabui orang yang ya hakim dan lain sebagainya sehingga dia menang. Padahal dia tahu itu keliru. Ini juga masuk bagian dalam bab ini. Atau dia mengklaim dirinya beramal saleh atau bersedekah padahal dia tidak melakukannya. Wa huwa laisa kadzalik, padahal dia bukan yang wa hadza kabiratun minal kabair, ini dosa besar. Munia aku ya najari masjid, padahal ana milu sama sekali. Tidak pernah ikut dia itu ya. Ya. Dia kemudian mengklaim dirinya melakukan kebaikan padahal dia bukan bagian dari itu. Ya. Makanya kata Allah, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafadhatin minal azab. Jangan kamu bahagia kata Allah, jangan kamu ya menyangka orang-orang yang bahagia dengan apa yang telah dia berikan padahal dia tidak memberi sama sekali. Dan mereka suka dipuji terhadap apa yang mereka tidak kerjakan. Jangan kamu mengira bahwa dia akan selamat dari azab Allah. Ini walaupun ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, ya. Tidak berkeyakinan, punya ilmu tentang Rasul tapi kemudian tidak meyakini Rasulullah SAW. Dan mereka bahagia dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Boleh hendak kira-kira kita dipuji dengan amal soleh atau kebaikan, ketaatan yang kita lakukan? Kayak dipuji oleh orang lain gitu. Boleh, asalkan kemudian kita tidak ingin riya, tidak ingin sum'ah, tidak ingin ujub. Tidak ada masalah. Karena dalam ayat Al-Quran banyak kemudian ya dipuji para nabi dengan kebaikan-kebaikannya, dengan kejujuran-kejujuran yang mereka lakukan. Wa hadhihi sifatul yahud alladzina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu.
Ini adalah sifat orang-orang Yahudi yang mereka mencintai dipuji padahal dia tidak melakukannya. Ya. Tidak melakukannya. Maka Nabi mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis saubai azurin. Orang yang kemudian berbangga terhadap apa yang dia tidak berikan seperti dia memakai dua baju kedustaan. Ya. Fadalla hadza ala anna al-asl fil muslim, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang muslim itu jangan mengklaim sesuatu yang dia tidak punya. Jangan mengklaim sesuatu yang bukan miliknya atau sesuatu yang memang tidak ada pada dirinya. Kana dzalika huquqan lin-nas aw sifatin min sifat aw manzilatan minal manazil. Baik itu hak-hak manusia atau sifat. Sebenarnya dia tidak bersifat seperti itu, ya, tapi dia mengklaim dirinya, atau dia tidak berkedudukan seperti itu, tapi kemudian dia mengklaim dirinya padahal belum sampai pada derajat seperti itu. Karena itu kebohongan, itu penipuan di tengah-tengah manusia.